Mari lihat Alkitab kita dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Saya baca selanjutnya ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat-ayat ini, saudara, banyak diperdebatkan karena menjadi salah satu bahan studi. Saudara yang kasih, kalau saudara pernah mendengar kata-kata sekali selamat tetap selamat, itu diambil dari ayat-ayat yang kita baca ini. Karena di ayat ini Alkitab bilang bahwa kita sudah dipilih dari semula. Jadi kalau saya dan saudara sudah dipilih dari awal, berarti kan mau apapun yang kita buat udah nggak lagi jadi masalah, kan? Karena kita sudah dipilih dari awal. Sampai akhirnya ini yang dibilang tadi, sekali selamat tetap selamat. Ya, tapi ada yang lain kata bahwa benar kita dipilih, bukan berarti karena kita sudah dipilih kita bisa berbuat seenaknya dalam hidup kita. Ya kan? Yang dibilang predestinasi, sekali selamat tetap selamat, itu salah. Keselamatan memang hanya dari atau pemberian Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar kita sudah dipilih, tapi ingat ayat ini kalau kita baca baik-baik, Alkitab bilang tadi kita diminta untuk hidup kudus dan tak bercacat. Ya gitu. Kalau tidak kudus dan bercacat, berarti kita keluar dari yang dipilih. Ya. Saya ingin bicara lu tentang kasih karunia. Ya, sola gratia. Nah, kalau saudara sering mendengar kata sola gratia, itu kasih karunia. Ya. Keselamatan adalah kasih karunia. Sola gratia itu. Saya dan saudara kita menerima keselamatan itu karena kasih karunia. Apa kasih karunia? Pemberian cuma-cuma. Ya. Pemberian cuma-cuma, tidak ada timbal balik, tidak ada jasa, tidak ada apa-apa di sana. Pemberian cuma-cuma. Kalau saya kasih contoh, saya punya handphone harga 20 juta lah contoh. Saya bilang sama Pak Sarus, ini handphone saya 20 juta, silakan ambil. Cukup bayar 1.000 rupiah saja sama saya. Ini bukan kasih karunia. Coba, giliran sudah mau mati, coba, giliran mau mati, bayar berapa? Mau bayar berapapun, yang penting bisa hidup. Kalau bayar berapapun, semua harta kalau bisa dijual untuk bayar supaya bisa hidup, bayar. Tapi ketika hidup, karunia diberikan, disia-siakan. Ya. Nah, ini kecenderungan kita manusia. Saya dan saudara, kalau hari ini kita ada, ini karena karunia Tuhan berikan.
Kenapa enggak kita nikmati? Kenapa enggak kita kembalikan untuk guna hormat kemuliaan bagi Tuhan? Kenapa kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dengan hidup yang enggak benar di hadapan Tuhan? Saudara yang masih main judi terus main judi, saudara, ya, togel jalan terus, ya kan? Yang suka nipu jalan terus, yang suka fitnah jalan terus, yang suka melecehkan orang, merendahkan orang lain, ya, yang suka berdusta jalan terus, saudara, yang suka berzina, mabuk-mabuk jalan terus. Ini ada 2 orang mabuk, saudara, udah saking mabuknya mereka keluar sambil jalan. Ini keluar dari satu tempat minum-minum kan, mereka keluar sambil jalan. Ayo kita pulang, yang satu bilang, aduh jangan pulang, masih siang ini. Yang satu bilang, siapa bilang masih siang? Coba lihat ke atas, itu bulan. Yang satu bilang, kamu ini memang buta, lihat baik-baik, itu matahari. Berdebat ini hanya gara-gara lihat ini bulan atau matahari. Nggak lama mereka ketemu satu orang yang datang lagi oyong juga kan. Sini, udah, daripada kita kelahi, kita tanya sama yang ini. Begitu tanya, apa tolong lihat baik-baik. Yang satu dia lihat, oh iya, itu bulan atau matahari? Yang satu bilang, aduh sorry Pak, saya orang baru di sini, jadi nggak tahu itu bulan atau matahari. Sama-sama mabuk kan. Ke gereja jalan terus. Ada banyak kita mengabaikan kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia itu seperti apa? Atau bagaimana? Sesuai dengan ayat yang kita baca. Orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang ada di dalam Dia. Orang yang ada di dalam Kristus, orang yang ada di dalam Yesus, mereka yang menerima kasih karunia. Saudara ingat ayat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk satu isi dunia ini. Tapi ada bedanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus boleh untuk satu isi dunia, tapi yang nggak binasa, yang mau hidup benar, hidup dalam Yesus, hidup yang percaya sama Yesus, itu yang menerima keselamatan. Semua boleh tahu Yesus adalah juru selamat. Semua boleh tahu Yesus datang bukan untuk 1-2 orang. Yesus datang bukan untuk satu gereja. Yesus datang tidak hanya satu keluarga, tidak. Yesus datang untuk satu isi dunia ini. Tapi yang mau menerima Dia, mau percaya kepadanya, dia yang memperoleh keselamatan. Hanya kasih karunia itu bisa kita terima ketika kita tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Yesus. Yohanes pasal 15. Kemarin di dalam ibadah sekolah minggu diceritakan tentang pokok anggur yang benar. Ya. Siapa yang ada di dalam aku, firmanku ada di dalam dia. Nah, iya kan? Minta apa saja. Tapi kalau kita baca baik-baik dari ayat-ayat selanjutnya, orang yang di luar aku, maka dia binasa. Orang yang di luar Kristus, dia tidak akan bisa buat apa-apa. Kalau kita ada dalam Kristus, kita akan menerima apa namanya kasih karunia. Nah, bagaimana di dalam Kristus? Di dalam Kristus artinya ada persekutuan. Di dalam Kristus artinya apa? Ada hubungan, ada interaksi, ada percakapan, ada aturan di dalam Kristus. Ada cara main yang berbeda di dalam Kristus. Kalau kita baca ayat 4, apa itu? Kudus dan tak bercacat. Di dalam Kristus apa itu? Mengikuti aturan Tuhan. Di dalam Kristus apa itu? Ikuti segala perintah dan kehendak Tuhan. Ini di dalam Kristus.
Kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu buat apa. Tuhan kasih keselamatan itu bagi saudara. Nah, kalau kita mau bagian yang selanjutnya bicara tentang ayat 3 gitu. Karena kita akan fokus pada ayat 3 bilang gini, kita akan menerima berkat rohani yang dari surga. Saudara, berkat rohani itu beda dengan berkat-berkat. Jangan saudara pikir berkat rohani ada bicara tentang keuangan, harta. Nah, karena orang yang nggak percaya Kristus pun ada yang lebih kaya dari orang yang percaya Yesus. Ya, karena kalau kita bicara tentang harta, bukan itu berkat rohani. Kita ingin bicara tentang berkat rohani, dan Alkitab bilang berkat rohani yang dari surga. Dari dalam surga itu diberikan. Makanya doa Bapa kami bilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Berkat yang ada di surga harus menjadi bagian kita di muka bumi. Namanya berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Yang pertama, berkat rohani ketika saya dan saudara menerima kasih karunia Allah, ya, kita akan menerima apa namanya berkat rohani. Yang pertama adalah diberinya pesona atau daya tarik yang dari Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, kemanapun saudara pergi, orang akan senang lihat saudara. Tinggal terus dalam Kristus. Firman tinggal dalam saya dan saudara. Yang pertama kita terima berkat rohani, pesona, daya tarik dari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita terima? Berkat rohani. Yang kedua saya pelajari adalah diberikan damai sejahtera. Saudara bisa dapat damai sejahtera dari luar? Saudara mau buat apapun, lakukan apapun saudara, namanya damai sejahtera. Ini pemberian Tuhan. Saudara, kita udah nggak bisa buat apa-apa. Damai sejahtera apa? Kita punya hati tenang, kita punya pikiran tenang. Ini berkat sorga. Pikiran tenang, hati tenang. Ini namanya damai sejahtera. Kalau hati tenang, pikiran tidak tenang, bukan damai sejahtera namanya. Tapi damai sejahtera, baik pikiran hati ini nyatu, tenang. Ini namanya berkat surga. Orang lain tidak akan bisa, dunia nggak akan bisa kasih ini. Yang bisa kasih ini adalah Tuhan. Ini karunia. Ini belakang berkat rohani tadi yang dari surga. Ini hanya Tuhan yang bisa kasih. Ya. Apa damai sejahtera? Di hati kita nggak lagi terisi kebencian, di hati kita lagi nggak terisi dendam. Di hati kita nggak lagi terisi sakit hati, nggak ada. Jadi pikiran kita nggak akan ada terisi yang penuh dengan hal-hal yang jahat, nggak ada. Tidak ada terisi kekecewaan lagi, tidak ada. Kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Amin. Ini damai sejahtera. Sukacita saja. Kok bisa Bi, Bapak senang? Kok bisa kok senang terus sih nampaknya? Loh, kok bisa? Memang kita masih senang. Rasa damai, rasa tenang. Walaupun di rumah makannya cuma daun singkong, di rumah cuma makan ikan asin, di rumah cuma mungkin apa yang ada, tapi senang, damai, tenang. Ya, nggak mesti harus yang wah, nggak harus punya ini, harus punya ini, dan enggak. Berkat rohani, saya bilang tadi, damai sejahtera ini berkat dari Tuhan. Hati saudara tenang, pikiran saudara tenang. Urusan besok-besok, hari ini jalani hari ini. Karena besok Alkitab bilang ada kesusahannya sendiri. Tuhan sudah siapkan solusi.